Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang diberikan oleh Kang Holil dengan judul Pelet Air Mani atau pelet media air mani atau sperma. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Hari ini Denny baru kembali ke kampung halamannya. Setelah lama dia merantau di Pulau Jawa. Setelah lama tinggal di Jawa, Denny pun merasa asing saat berada di kampung halamannya. Dan Denny juga merasa jenuh saat berada di kampungnya. Karena kebiasaan Denny di Jawa setiap hari bekerja. Namun saat dia di kampung tidak ada yang bisa dia kerjakan. Sehari-harinya dia hanya bengong memperhatikan orang lalu lalang ke sana kemari. Ada yang pulang pergi bekerja, ada pula orang yang mondar-mandir ke sana kemari. Namun Denny masih merasakan kebingungan dengan apa yang harus dia kerjakan saat di kampung. Akhirnya Denny memutuskan untuk berjalan mencari udara sejuk di kampungnya. Denny berjalan mengitari perkampungannya yang masih asri dan juga masih sejuk udaranya. Dengan kegabutannya, Denny pun pergi ke tempat anak-anak di kampung itu nongkrong, yaitu di gubuk tengah sawah yang biasa digunakan Kang Holil nongkrong. Waktu itu saat Denny sedang berjalan mengelilingi kampungnya, Denny bertemu dengan Holil dan bergabung dengan anak-anak di kampung itu. Mereka semua berkumpul dan nongkrong di tempat biasa, yaitu di gubuk tengah sawah. Denny pun dikenalkan oleh Holil kepada teman tongkrongannya. Denny disambut oleh teman-teman Holil termasuk dengan Dudung. Hari pertama, hari kedua, Denny masih merasa canggung untuk berbincang dengan teman-teman barunya. Namun seiring berjalannya waktu, Denny pun semakin akrab dan semakin dekat dengan teman barunya. Kini hari-hari Denny tidak merasa kesepian dan jenuh lagi di kampung. Karena sekarang Denny sudah memiliki teman-teman baru yang baik di kampungnya. Namun kebersamaan mereka tidak bertahan lama karena teman-teman baru Denny satu persatu harus pergi meninggalkan kampung halamannya untuk merantau dan bekerja di luar kampung, bahkan di luar kota. Kini yang tersisa tinggallah Denny, Dudu, dan Holil di kampung itu. Di saat mereka berkumpul, mereka selalu membicarakan tentang hal gaib, mulai dari santet, pelet, dan juga ilmu-ilmu yang Holil dan Dudung tidak mengerti. Jelas, Denny pasti mengerti akan hal itu karena Denny lama di daerah Jawa yang kepercayaan akan hal itu sangat besar. Sedangkan di kampung Holil jarang ada yang membahas akan hal itu. Lil, Dung, kamu tahu tidak?
tentang pelet atau santet? Tanya Denny saat berkumpul. Apa itu, Den? Tanyaku. Dudung juga menanyakan hal itu pada Denny. Denny pun menjelaskan secara singkat. Pelet itu semacam ilmu pengasihan untuk menarik lawan jenis supaya orang yang kamu suka luluh kepadamu dan mau menjadi pacarmu, jawab Denny singkat. Memang harus ya pakai ilmu itu untuk membuat cewek yang kita suka menjadi suka pada kita? Tanya Dudung. Ya tidak juga sih Dung, hanya saja itu buat jalan pintas aja, jawab Denny. Kamu bisa menggunakan ilmu itu apabila wanita yang kamu taksir susah untuk didapatkan atau karena sakit hati. Tapi kalau kamu mudah mendapatkan orang yang kamu suka sih, lebih baik jangan melakukannya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan ada efek sampingnya, jelas Denny. Aku tidak bisa berbicara apa-apa karena aku sama sekali tidak mengerti akan yang dibicarakan oleh Denny. Namun Dudung masih menanggapi dan mendengarkan apa yang dibicarakan Denny. Sejujurnya aku juga merasa asik mendengar keterangan Denny tentang hal itu, apalagi tentang ilmu pelet yang katanya bisa memikat lawan jenis dengan waktu yang bisa dibilang singkat. Denny pun sedikit demi sedikit menjelaskan dan menceritakan tentang pengalamannya yang Denny tahu di wilayah Jawa kepada Dudung. Aku waktu di Jawa sering melihat dan mendengar teman-temanku yang melakukan hal-hal seperti itu, Dung, ucap Denny. Lalu, apa kamu pernah melakukan itu, Den? Tanya Dudung. Aku belum pernah mencobanya, Dung. Mungkin suatu saat nanti akan aku coba apabila aku menemukan sosok wanita yang aku suka dan wanita itu menolakku, jawab Denny. Kenapa nggak kamu coba aja, Den? Sama gadis-gadis di sini, tanya Dudung. Gak bisa, Dung, karena semua itu tidak untuk main-main dan ada efek yang fatal kalau buat main-main, jawab Denny. Kalau kamu kalau kamu bagaimana, Lil? Tanya Denny. Aku nggak ikut-ikut, Den. Aku hanya menyimak saja. Lagian aku nggak mau menyakiti anak orang, jawabku. Benar juga sih, Lil. Ilmu itu bukan untuk dipergunakan menyakiti perempuan, namun itu hanya untuk alternatif saja, kata Denny. Tidak lama dari itu, aku pun berpamitan ke sebuah warung untuk membeli beberapa gelas kopi untuk menemani kita nongkrong. Namun Dudung dan Denny masih asik membahas tentang hal itu. Oh ya Den, kalau boleh tahu apa saja pelet itu medianya? Tanya Dudung. Macam-macam Dung, ada dari tingkat enteng tanpa ritual puasa sampai yang sangat sulit dengan syarat yang melakukan tirakat puasa, mulai dari puasa muti sampai pati geni, mulai dari puasa sehari semalam sampai puasa 40 hari 40 malam, jawab Denny. Contohnya apa saja, Den, yang tidak memerlukan tirakat puasa? Tanya Dudung. Ada pelet media air mani, ada pelet media celana dalam, media BH, dan masih banyak lagi, Dung. Masih banyak yang lainnya, terang Denny. Kalau yang syaratnya puasa apa aja, Den? Tanya Dudung. Ya semacam semar mesem, jaran guyang, dan masih banyak yang lainnya, jelas Denny. Kalau mau yang lebih cepat, kamu bisa mendatangi seseorang.
Kalau mau yang lebih cepat, kamu bisa mendatangi seseorang yang ahli dalam hal seperti itu. Kamu cukup membayar mahar aja. Dalam hitungan hari, kamu pasti dapatkan pujaan hati yang kamu inginkan. Kalau pelet celana dalam itu bagaimana, Den? Tanya Dudung. Itu sih gampang, Dung. Kamu hanya harus mendapatkan celana dalam si target, dan kamu juga harus menyiapkan beberapa bahan untuk ritualnya. Tapi ingat, celana dalam yang harus kamu sediakan adalah celana dalam yang bekas dipakai dan yang belum dicuci, agar keringat si target bisa menyatu dengan tubuhmu. Terang, Denny. Apa kamu paham, Dung? Tanya Denny lagi. Iya, Den, aku paham, Den, jawab Dudung. Kalau media air mani sih bagaimana? Tanya Dudung. Kalau itu aku nggak berani ceritakan, karena itu aku belum menyaksikannya sendiri reaksinya, jawab Denny. Dikala mereka sedang asik menceritakan tentang pelet, aku pun kembali ke gubuk itu dengan membawa minuman dan beberapa cemilan, dengan ditemani gadis yang sangat cantik di kampung ini. Namanya Lilis. Lilis adalah gadis yang paling cantik di kampungku. Hanya saja Lilis jarang bergaul dengan gadis-gadis lainnya dikarenakan ayahnya yang sangat galak. Walaupun Lilis cantik, aku tidak tertarik dengannya. Alasannya ayahnya yang sangat galak, dan tidak sedikit pun laki-laki yang mendekatinya kena amukan ayahnya Lilis. Lilis hanya berteman dengan satu orang, yaitu Betty, orang yang aku suka. Sebenarnya Lilis, Betty, dan Memei berteman sedari kecil. Hanya saja saat ini Memei sedang bersekolah di luar kota. Setelah Lilis mengantarkan cemilan atau gorengan beserta kopi, Denny pun tak henti-hentinya memperhatikan Lilis. Lilis tidak menghiraukan tatapan Denny. Lilis hanya melemparkan senyuman pada Denny dan kemudian berlalu pergi kembali ke warung milik ayahnya. Aku sudah memiliki firasat kalau Denny naksir pada Lilis. Lil, siapa dia? Tanya Denny. Lil pun agak ragu untuk menjawab pertanyaan Denny. Lil, siapa dia, Lil? Tanya Denny. Oh, dia Lilis, Den, primadona kampung ini, anaknya tukang warung itu, jawabku. Kenapa, Den? Cantik ya? Tanya Dudung. Cantik banget, Dung, jawab Denny. Kayaknya dia suka sama kamu, Lil, ucap Denny. Ah, nggak mungkin, Den, dia suka sama aku yang seperti ini, jawabku. Aku bisa melihat dari matanya, Lil, kalau dia suka sama kamu, jelas Denny. Ya, seandainya itu benar, tapi sayangnya aku sudah memiliki target yang aku suka, Den, jawabku. Lagi pula aku tidak suka sama dia karena ayahnya itu sangat galak. Bukan satu atau dua lelaki yang pernah mendekati dia, namun tidak berhasil mendapatkannya. Mereka semua menyerah karena ayahnya Lilis itu sangat galak dan tidak melihat siapa orang yang mendekatinya pasti kena marah oleh ayahnya, jelasku. Kalau aku bisa mendapatkan dia dan meluluhkan ayahnya, kamu percaya tidak, Lil? Dung, tanya Denny. Entahlah, Den, asal jangan menggunakan cara licik, jawabku singkat. Tenang saja, Lil, aku akan menggunakan cara licik kok, jawab Denny.
Aku hanya mengangguk dan menyeruput kopi yang tadi diantarkan oleh Lilis. Begitu juga dengan Denny dan Dudung. Sudah, jangan membahas itu. Nih kopi, nanti keburu jadi agar, ucapku. Gorengannya dimakan, gak enak nongkrong tidak sambil ngemil. Amunisi berasap juga ada nih, udah aku beliin semua, ucapku. Akhirnya kita bertiga melanjutkan berbincang dan menghibur diri dengan sesekali bernyanyi tembang Tarling Cirebonan. Tidak terasa waktu pun berlalu begitu cepat dan kini waktu hampir memasuki waktu maghrib dan kita pun meninggalkan tempat nongkrong itu dan mengembalikan beberapa gelas bekas ngopi tadi dan beberapa piring yang tadi digunakan sebagai wadah gorengan dan juga cemilan lainnya. Di sela-sela mengembalikan, tatapan Denny terus tertuju kepada Lilis. Sampai akhirnya Lilis yang menyadari kalau Lilis sedang diperhatikan oleh Denny dan kemudian Lilis berlalu masuk ke dalam rumahnya. Aku yang menyadari Denny memperhatikan Lilis akhirnya menarik Denny dan mengajaknya pulang agar tidak ketahuan oleh Pak Usin, ayahnya Lilis. Kemudian kita meninggalkan warung Pak Usin. Denny masih menanyakan tentang Lilis, namun aku tidak menggubrisnya dan melanjutkan perjalanan. Begitu juga dengan Dudung. Di perjalanan aku berpapasan dengan Betty, orang yang aku suka. Bet, habis dari mana nih? Tanyaku. Holil, habis dari rumahnya Memei, mengambil titipan dari Memei, jawab Betty. Emang si Memei sudah pulang, Bet? Tanyaku. Belum, Lil, tadi pagi ayahnya Memei menelponku. Katanya Memei menitipkan sesuatu buatku. Jadi aku ambil aja ke rumahnya, jawab Betty. Ya sudah, hati-hati ya di jalannya, Bet. Aku duluan ya, kataku. Ya Lil, kamu juga hati-hati ya, jawab Betty. Akhirnya aku melanjutkan perjalanan pulang, diikuti oleh Denny dan juga Dudung. Dung, tadi itu siapa yang berpapasan? Tanya Denny. Oh, itu si Betty, gadis yang Holil suka, jawab Dudung. Ternyata cantik juga ya orangnya yang disukai Holil, ucap Denny. Ya begitulah Den, di kampung ini gadisnya cantik-cantik. Namun yang paling cantik ya si Lilis. Dia kan dinobatkan sebagai primadona kampung ini, jelas Dudung. Meme juga tidak kalah cantiknya dengan Lilis. Namun Meme sedang melanjutkan sekolahnya di luar kota, kata Dudung. Kalau aku deketin Lilis, kamu setuju tidak, Dung? Tanya Denny. Kalau aku sih setuju-setuju saja, Den. Asalkan kamu jangan macam-macam dengan Lilis. Kalau kamu macam-macam dengan Lilis, aku bisa pastikan kamu tidak akan selamat oleh ayahnya, terang Dudung. Aku yang mendengar percakapan mereka sedikit tersenyum dan sedikit tenang. Karena bukan hanya aku saja yang menginginkan kedamaian di kampung ini. Dudung pun demikian. Tenang saja Dung, aku gak akan macam-macam kok Dung. Aku akan mendekati Lilis dengan cara yang halus dan baik-baik Dung, ucap Denny. Akhirnya aku terlebih dahulu sampai rumah dan berpisah dengan mereka. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Denny tidak pernah nongkrong bersama lagi dengan kami. Ternyata Denny diam-diam mendekati Lilis dan sering nongkrong di warung Lilis dan sesekali berbincang dengan ayahnya Lilis.
Terlihat Denny dan ayahnya Lilis semakin dekat, namun tidak dengan Lilis. Lilis masih saja menjaga jarak dengan Denny. Dan apabila Denny ke warungnya Lilis, Lilis selalu menghindar. Dan terkadang Lilis selalu pergi ke rumahnya Betty, temannya waktu kecil. Tak jarang Lilis mencurahkan isi hatinya kepada Betty yang merasa risih apabila Denny datang ke warungnya. Hampir setiap hari Denny selalu mendatangi warung Lilis, namun tidak kunjung juga bertemu dengan Lilis. Ayahnya Lilis pun memiliki perasaan yang tidak beres dengan Denny yang selalu datang ke warung dan selalu menanyakan Lilis. Jadi Pak Usin selalu menyuruh Lilis pergi ke rumah Betty agar menghindari Denny. Aku yang sudah lama memperhatikan Denny mencoba menghampiri Denny yang sedang berada di warung Pak Usin. Aku dan Dudung pun menghampiri Denny. "Lagi apa Den di sini?" tanyaku. Lil, Dung, lagi ngopi aja nih," jawab Denny. "Tumben ngopinya di sini, biasanya di gubuk tempat kita nongkrong," tanya Dudung. "Iya Dung, lagi pengen di sini aja Dung," jawab Denny. "Oh gitu ya, kirain kenapa gitu. Soalnya beberapa hari ini kamu tidak bergabung dengan kita di tempat tongkrongan kita Den," ucap Dudung. Aku tidak menjawab ataupun bertanya pada Denny. Semua yang mau aku tanyakan dan yang mau aku jawab sudah diwakilkan oleh Dudung. Naholil, mau ngopi ya?" sapa Pak Usin. Iya Pak, bikin kopi 2 ya Pak." "Biasa," jawabku. Siap Nak Holil, tunggu sebentar ya," kata Pak Usin. "Iya Pak, siap," jawabku dan Dudung bebarengan. Tidak begitu lama kopi pesananku pun sudah siap dan aku pun basa-basi pada Pak Usin. "Lilis kemana Pak? Tumben tidak terlihat," tanyaku. "Dia lagi main di rumah temennya di desa sebelah Lil. Kasihan kalau dia di rumah terus merasa jenuh. Jadi ya sekali-kali Bapak izininlah hitung-hitung hiburan," jawab Pak Usin. "Oh gitu ya Pak. Iyalah Pak, kasihan, sekali-kali dibebasin lah, jangan dipenjara terus. Lilis kan masih muda Pak, jadi harus menghirup udara segar Pak," ledekku. "Emangnya Bapak polisi apa? Menjarain anak sendiri?" ucap Pak Usin sembari tertawa. Sedang asik aku mengobrol dengan Pak Usin, Denny pun berpamitan pulang setelah membayar kopi yang sudah dia minum. "Kamu mau kemana Den?" tanyaku. "Ibuku SMS Lil, minta diantar ke pasar," jawab Denny. "Aku duluan ya Lil, Dung," pamit Denny. "Ya sudah, hati-hati Den, nanti sore kita nongkrong di tempat biasa," ucapku. Setelah Denny pergi, Pak Usin pun membisikkan sesuatu kepadaku. "Maaf Lil, Bapak tadi berbohong. Lilis Bapak suruh main ke rumah Betty agar tidak bertemu dengan si Denny itu. Bapak tidak suka dengan dia Lil," bisik Pak Usin. Aku pun mengangguk dan menjawab, "Aku juga paham kok Pak, gak perlu minta maaf. Betty juga sudah SMS aku Pak kalau Lilis sedang berada di rumahnya. Dan aku juga merasa lega kalau Lilis berada di rumah Betty," ucapku. "Oh iya, bagaimana hubunganmu dengan Betty? Apa sudah kamu tembak?" tanya Pak Usin. "Belum Pak, aku belum siap dan aku juga masih seperti ini, belum dapat kerjaan yang tetap. Mungkin nantilah Pak," jawabku.
Kalau aku nembak Lilis bagaimana Pak? Ucapku bercanda. Kalau Bapak sih gak keberatan Lil, asal kamu bisa bahagiain Lilis dan Lilisnya mau sama kamu, ucap Pak Usin sambil tertawa. Hahaha, bercanda Pak, Lilis harus mendapatkan pendamping yang lebih baik dari aku Pak, yang bisa membahagiakan Lilis lahir dan batin, ucapku. Iya Lil, semoga saja ya, kata Pak Usin. Iya Pak, asalkan Bapak jangan galak-galak sama yang mendekati Lilis. Hehehe, ledekku. Asem, emang Bapak kelihatan galak ya Lil? Tanya Pak Usin. Kalau menurut aku sih enggak Pak, tapi enggak tahu kalau menurut Dudung, jawabku. Dung, Bapak galak enggak Dung? Tanya Pak Usin. Galak banget Pak, jawab Dudung sambil tertawa dan meledeknya. Asem kamu Dung, segini Bapak baiknya. Iya Pak, baik, tapi suka marahin orang yang mendekati Lilis, jawab Dudung. Itu namanya sayang anak Dung, kata Pak Usin. Iya, iya Pak, jadi ini semuanya berapa Pak? Tanya Dudung. 12.000 Dung sama punyanya Holil. Emang kamu yang mau bayar? Tanya Pak Usin. Tuh yang punya duitnya Pak, Dudung menunjuk padaku. Kampret, kirain mau bayar, nanyain totalnya berapa tuh, ucapku. Pak Usin tersenyum dan tertawa melihat kita yang tunjuk menunjuk untuk membayar kopi. Jadi ini gimana? Siapa yang mau bayar? Tanya Pak Usin. Ya sudah Pak, biar aku saja yang bayar, ucapku sembari memberikan uangnya. Pak Usin pun kembali tersenyum dan tertawa. Kalian berdua ini emang kocak, ucap Pak Usin. Lalu sekarang kalian mau kemana? Tanya Pak Usin ke Betty. Beberapa hari setelah aku berpapasan dengan Holil dan kawan-kawan, kini teman masa kecilku menghampiri rumahku. Tidak ada angin dan tidak ada hujan, Lilis tiba-tiba mendatangi rumahku untuk sekedar mencurahkan isi hatinya. Lilis merasa risih dengan salah satu teman Holil. Lilis juga bercerita kalau Denny temannya Holil selalu mencari perhatian darinya. Namun dalam hati yang paling dalam, Lilis tidak menyukai Denny. Malah Lilis benci dengan sikap Denny yang sok cari perhatian. Hampir setiap hari Denny menghampiri warungnya, dan saat itulah Lilis disuruh pergi dari rumah oleh ayahnya. Lilis yang dulunya selalu dikekang oleh ayahnya, kini Lilis bisa merasakan dunia luar dan bermain sepuasnya. Namun aku yakin Lilis tidak akan melakukan hal yang akan mencoreng nama baik keluarganya. Lilis juga menceritakan alasan ayahnya membiarkan Lilis pergi bermain, dan ayahnya pula yang menyarankan Lilis agar menemuiku dan menemaninya untuk terhindar dari rasa jenuh dan terhindar pula dari Denny. Jujur, aku merasa senang dengan kedatangan Lilis ke rumah. Namun di sisi lain, aku juga merasa khawatir dengan laki-laki yang namanya Denny itu. Khawatir Denny akan melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Secara Denny baru saja kembali ke kampung ini setelah lama dia berada di salah satu kota di Pulau Jawa. Mengingat adat istiadat dan kepercayaan orang Jawa masih kental dengan yang namanya ilmu supranatural atau ilmu kebatinan, maka dari itu aku selalu meyakinkan Lilis agar tidak sampai salah mengambil tindakan.
Karena apabila Lilis salah dalam mengambil tindakan, yang ada si Denny semakin nekat dan bersemangat untuk mendapatkan Lilis, walau melakukan berbagai macam cara. "Kamu kenapa, Lis, melamun terus?" tanyaku. "Enggak, Bet, aku cuman merenungkan nasibku saja. Kadang aku senang diperbolehkan bermain layaknya anak yang lain. Terkadang aku juga bingung dengan keadaanku saat ini," jawab Lilis. "Bingung kenapa? Bingung kenapa lagi, Lis?" tanyaku. "Ya, bingung, Bet. Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Kenapa aku tidak bisa menentukan pilihanku sendiri? Kenapa aku harus diatur terus-terusan oleh ayahku?" jawab Lilis. "Itu karena ayahmu sangat sayang padamu, Lis. Ayahmu tidak ingin kamu kenapa-napa, dan ayahmu juga tidak ingin ada orang yang menyakitimu atau mempermainkanmu, dan juga mempermainkan hatimu. Seandainya ayahku masih ada, mungkin aku juga diperlakukan sama sepertimu, Lis. Seharusnya kamu bersyukur masih memiliki ayah yang perhatian dan sayang padamu," terangku pada Lilis. "Kamu tahu tidak kenapa ayahmu menyuruhmu ke rumah aku, bukan menunggu warung?" tanyaku. "Untuk menjauhkanku dari si Denny," jawab Lilis. "Bukan, Lis, ada alasan lain yang membuat ayahmu menyuruhmu main ke sini." "Apa kamu mau tahu?" tanyaku. Lilis mengangguk. "Ayahmu menyuruhmu main ke sini bukan semata-mata untuk menjauhkanmu dari si Denny, tapi ayahmu tahu bagaimana tingkah dan pikiran laki-laki." "Kamu tahu apa maksudnya itu?" jelasku dan bertanya. Lilis menggelengkan kepala. "Otak laki-laki hanya sesama laki-laki lah yang tahu, karena isi dari otak mereka itu hampir mendekati satu sama lain. Ayahmu tidak ingin kalau kamu didekati oleh Denny hanya karena nafsunya saja, bukan karena ketulusannya," jelasku. "Bukannya aku sok bijak atau sok tua, Lis. Kamu tahu aku dari kecil kan? Bagaimana aku?" tanyaku. Lilis hanya mengangguk paham. "Kamu kenal Holil kan, Lis?" tanyaku. "Iya, Bet, aku tahu," jawab Lilis. "Holil sudah dari dulu menyimpan perasaan padaku, tapi aku belum sama sekali pun memberi jawaban." "Kamu tahu alasan aku melakukan itu?" tanyaku. Lagi-lagi Lilis menggelengkan kepalanya. "Karena aku ingin tahu seberapa besarnya dan seberapa tulusnya Holil menyukaiku," jawabku. "Orang yang tulus tidak akan melakukan hal-hal gila, dan orang yang tulus pasti akan selalu membuktikan ketulusannya tanpa harus memaksa. Meskipun bertahun-tahun belum ada jawaban, kalau seseorang itu tulus pada kita, dia pasti akan menunggu jawaban yang membuatnya puas. Ketulusan seseorang tidak akan pernah dia pamerkan kepada siapapun, meskipun itu orang tua kita sendiri. Sampai saat ini, aku merasa salut pada Holil yang masih terus berjuang, walau aku tidak menyadarinya. Aku juga mungkin suatu saat akan mengakhiri sikapku yang seperti ini kepada Holil dan menerimanya, karena aku sudah sering melihat ketulusan Holil yang memperjuangkan cintanya padaku. Sampai sini kamu paham, Lis, alasan ayahmu itu? "Iya, Bet, aku paham kok. Terima kasih ya atas masukan-masukannya dan penjelasannya. Sepertinya aku harus pulang, Bet. Sudah sore. Nanti kita lanjut lagi ya," ucap Lilis berpamitan. "Hati-hati ya, Lis," ucapku. "Iya, Bet. Dah."
Sekepulangan Lilis dari rumahku, Lilis seperti merasa mendapatkan pelajaran. Namun hal yang aku takutkan apabila Lilis bertemu dengan Denny di jalan. Lalu Denny melakukan hal yang di luar dugaan. Maka dari itu aku mengikuti Lilis dan memastikan kalau Lilis sampai rumah dengan selamat dan berharap tidak bertemu dengan Denny. Tidak berselang lama aku melihat Lilis berpapasan dengan Holil dan juga Dudung. Rasa syukur kupanjatkan ketika aku melihat Holil menyapa Lilis, karena aku yakin Holil akan melindungi Lilis dari gangguan temannya yang satu itu. Aku melihat mereka sedang berbincang dan akhirnya aku memberanikan diri mendekat. Holil seketika menatapku dan bertanya, "Mau kemana, Bet?" Tanya Holil. "Gak kemana-mana, Lil. Tadi aku mau nyusul Lilis dan mau mengantarnya, tapi setelah melihat kalian, akhirnya aku nyamperin deh. Takut diapa-apain temanku," jawabku mencari alasan. "Enak aja diapa-apain. Emangnya si Lilis itu mainan anak-anak pakai diapa-apain?" Celetuk Dudung. Holil tidak menjawab, namun Holil malah tersenyum dan sesekali tertawa mendengar jawaban dari Dudung. "Bukan gitu, Dung. Kan laki-laki kalau lihat yang bening pasti melotot," tanyaku. "Eh, tidak semua laki-laki seperti itu ya. Buktinya si Holil dan aku juga tidak. Dan masih banyak laki-laki di luar sana yang tidak sama dengan ciri-ciri yang kamu sebutkan tadi," jawab Dudung dengan nada setengah emosi. "Sudah, jangan ribut. Kalian ini kalau bertemu pasti ribut. Awas loh, nanti pada suka loh," letuk Holil yang membuatku tersipu malu. "Apaan sih, Lil? Mana mungkin aku suka sama dia. Aku kan sukanya sama..." Belum selesai karena aku hampir keceplosan. "Sama siapa?" tanya Holil. "Sama..." Aku mendadak sulit untuk berbicara karena ada Holil di hadapanku. "Jangan ngomong gitu, Lil. Dia kan calonmu. Emang kamu rela kalau Betty suka sama aku? Kalau aku sih tidak keberatan." "Hahaha," celetuk Dudung sambil tertawa. "Enak aja ya, gak rela lah, karena aku tahu isi dari otakmu, Dung," jawab Holil. "Apa tuh?" tanya Dudung. "Otakmu itu otak mesum, jadi aku gak izinin kamu mendekati Betty, apalagi Lilis," jawab Holil sambil menepuk jidat Dudung. Akhirnya kita semua tertawa bersama memecahkan keheningan dan kebingungan Lilis. "Ya sudah Dung, kamu antar Lilis pulang. Kalau bapaknya nanyain, bilang aku yang nyuruh kamu nganterin Lilis," kata Holil. "Siap, Lil. Ayo Lis, Dudung antar." "Iya Kang, terima kasih. Semuanya kalian semua baik banget." "Sama-sama," jawabku berbarengan dengan Betty. "Sama-sama," jawabku berbarengan dengan Holil. "Lalu ente mau kemana, Bos?" tanya Dudung. "Aku ada urusan sama Betty, ada yang mau aku bicarakan," jawab Holil. Kita masuk ke sudut pandang Denny. Setelah aku melihat Lilis dari pandangan pertama, aku sudah memiliki rasa suka terhadapnya. Namun Lilis tidak menghiraukan perasaanku, apalagi di saat aku berkunjung ke rumahnya dan menemui ayahnya. Lilis seakan menjauhi dan menghindar dariku. Entah aku harus menyikapi perasaan ini seperti apa. Setiap aku berkunjung ke rumahnya, Lilis selalu pergi, seakan-akan Lilis tahu kalau aku akan berkunjung ke rumahnya.
terlebih lagi dengan sikap ayahnya yang dingin terhadapku. Apa semua yang dibicarakan oleh teman-temanku benar atau tidak tentang ayahnya Lilis yang sangat galak itu? Atau semua itu hanyalah untuk menakut-nakuti aku saja? Tetapi setelah aku telaah dan perhatikan, memang ayahnya Lilis terlihat sangar. Dan setelah aku melihat beberapa orang yang mampir ke warungnya, terlihat mereka selalu diam dan segan terhadap ayahnya Lilis. Entahlah aku harus menilai seperti apa tentang ayahnya Lilis. Secara terhadapku, ayahnya Lilis cenderung cuek dan acuh. Maka dari itu aku tidak memperdulikan sikap sangarnya. Yang aku pikirkan saat ini, bagaimana aku bisa bertemu dengan Lilis dan mengutarakan perasaanku padanya. Setelah beberapa hari aku berkunjung ke rumahnya, namun tak kunjung bertemu dengan Lilis. Akhirnya teman-temanku pun menghampiriku di warung Lilis. Dan mereka menanyakan kenapa aku tidak pernah lagi nongkrong bersama mereka. Mereka tidak menanyakan bagaimana perasaanku terhadap Lilis, karena aku paham situasi saat ini tidak memungkinkan untuk mereka menanyakan hal itu. Dikarenakan ada ayahnya Lilis di sini. Selang beberapa lama mereka memesan beberapa gelas kopi pada ayahnya Lilis. Dan mereka pun berbincang dengan ayahnya Lilis seperti mereka sudah akrab. Pada saat itulah aku mencurigai kalau mereka menakut-nakutiku dengan berkata kalau ayahnya Lilis itu galak. Setelah melihat keakraban mereka dengan ayahnya Lilis, aku mulai malas dan aku pun memilih untuk berpamitan dan meninggalkan warung itu. Setelah membayar semuanya, mereka sempat menanyakan mau kemana. Namun sebisa mungkin aku memberikan alasan yang sangat masuk akal. Aku hanya menjawab hendak mengantarkan ibuku ke suatu tempat. Setelah dari warung Lilis, aku pun pulang ke rumah, berniat untuk beristirahat dan tidur. Namun sesampainya di rumah, aku malah terbayang-bayang wajah cantik Lilis. Kini tekadku pun muncul kalau aku harus bisa mendapatkan hati Lilis bagaimanapun caranya. Kini rasa penasaranku pun muncul dan aku berniat akan mencari di mana keberadaan Lilis dengan petunjuk ayahnya yang katanya Lilis sedang bermain di desa sebelah. Aku pun langsung mencari Lilis ke desa tersebut, namun bukan hasil yang memuaskan yang aku dapatkan. Kekecewaanlah yang aku dapatkan saat ini. Seharian aku mencari keberadaan Lilis, namun tidak juga aku temui. Singkat cerita, di saat aku sudah mulai lelah dalam pencarian Lilis, aku pun memutuskan untuk kembali ke kampungku dan kembali ke rumah. Sepanjang jalan aku tidak menemukan petunjuk akan keberadaan Lilis. Namun dari kejauhan aku melihat seseorang yang sedang berjalan sendiri menuju ke sebuah tempat. Dari kejauhan pula aku melihat seseorang itu berpapasan dengan dua orang laki-laki seumuranku. Dua orang tersebut tidaklah asing untukku. Ternyata dua orang tersebut adalah Holil dan Dudung. Hendak aku akan menghampirinya, kini terlihat jelas seseorang itu adalah Lilis. Lilis itu kan Lilis. Kenapa dia berjalan sendirian? Dan habis dari mana dia? Tanyaku dalam hati. Melihat keberadaan Lilis sedang bertegur sapa dengan temanku.
Aku pun mengurungkan maksudku untuk mendekat kepada Holil dan juga Dudung. Aku perhatikan mereka dari sini saja dulu. Aku malu kalau aku bertemu dengan mereka, ucapku perlahan. Tidak lama dari itu, aku melihat seorang perempuan menghampiri mereka, dan perempuan itu mengajak bicara pada Holil. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, namun yang jelas semua ini bukan hal-hal kebetulan. Sepertinya mereka sudah merencanakan semua ini di belakangku. Setelah mereka selesai bertegur sapa, aku melihat Holil berjalan dengan perempuan yang baru datang tersebut dengan tergesa-gesa, dan Lilis sepertinya diantarkan pulang oleh Dudung. Dengan rasa emosi, aku pun berkeinginan menghajar Dudung. Namun aku berpikir ulang, apabila aku menghajar Dudung, pasti Lilis akan menganggapku lelaki bajingan. Akhirnya aku memiliki sebuah rencana yang tidak pernah terpikirkan terlebih dahulu. Aku mengingat tentang ilmu pengasihan, dan aku pun akan melakukan dan menggunakan ilmu tersebut. Namun sebelumnya aku harus bisa mendapatkan foto Lilis terlebih dahulu. Dengan bermodalkan telepon genggam yang sudah memiliki kamera, akhirnya secara diam-diam dan dari kejauhan aku memfoto Lilis secara sembunyi-sembunyi. Setelah mendapatkan foto Lilis dan aku rasa cukup untuk membayangkan wajah dan tubuhnya, aku pun berlalu pergi meninggalkan tempat itu dan membeli beberapa perlengkapan untuk menjalankan ritual tersebut. Aku mencari-cari tempat yang menjual beberapa perlengkapan tersebut di kampungku, namun tidak juga aku temui di sini. Maka aku putuskan untuk pergi ke desa sebelah, di mana di desa tersebut ada beberapa yang menjual perlengkapan-perlengkapan tersebut. Sepanjang jalan, aku menatap foto tersebut dan berkata sendiri, sebentar lagi kamu akan menjadi milikku, Lilis. Dengan cara ini kamu akan bertekuk lutut mengharapkan cinta padaku, dan kamu akan aku jadikan pemuas nafsuku di kala malam tiba. Tidak, bukan malam saja, tapi siang dan malam. Kamu akan melayaniku untuk menyalurkan hasrat konakku, ucapku sembari menatap foto Lilis di layar handphoneku. Seiring berjalannya waktu, kini aku telah sampai di sebuah tempat yang menjual bahan-bahan tersebut. Punten, punten, mangga jang. Bu, ada kain mori? Tanyaku. Ada jang, mau berapa meter? Tanya ibu penjual. 1 meter persegi aja bu, jawabku. Sebentar ya jang, ibu potongin dulu, kata ibu penjual. Iya bu, jawabku singkat. Setelah selesai memotongkan kain tersebut, ibu itu memberikan kain itu padaku. Berapa bu? Tanyaku. 10.000 jang, jawab ibu itu. Ngomong-ngomong, buat apa kain itu jang? Kok cuma 1 meter? Tanya ibu penjual itu. Ini bu, disuruh ibu buat nutup gentong beras, mau pindahan bu, jawabku beralasan. Oh, kirain buat orang yang meninggal, sambung ibu itu. Enggak bu, kalau buat yang meninggal mah kurang atuh bu, jawabku sembari tersenyum. Ada lagi jang yang mau dibeli? Tanya ibu itu lagi. Enggak bu, sudah ini aja, jawabku. Lalu aku berpamitan dan membayar pada ibu itu dan meninggalkan tempat itu.
Dilanjut, aku pergi ke sebuah warung untuk membeli tisu. Setelah semua bahan sudah ada, aku pun pulang dan menunggu waktu yang biasanya teman-temanku di Jawa melakukan ritual itu. Malam pun tiba dan waktu baru saja menunjukkan pukul 8 malam. Malam ini waktu terasa sangat lama untuk tengah malam. Sembari menunggu, aku mempersiapkan bahan-bahan untuk ritual tersebut, mulai dari kain mori, tisu, dan selembaran kertas yang berisikan kata-kata atau mantra untuk melakukan ritualnya. Sembari menunggu waktunya tiba, aku mencoba menghafalkan kata demi kata agar saat melakukan ritual tersebut aku tidak lupa dan aku bisa khusyuk membayangkan wajah dan tubuh Lilis yang menggoda hatiku. Kini jam menunjukkan pukul 11.30. Aku pun mulai melakukan ritual tersebut. Namun ada sesuatu yang aku lupakan karena sperma yang akan diritualkan haruslah berada di kain mori itu selama 24 jam. Maka dari itu, aku pun melakukan masturbasi untuk mengeluarkan air mani dari alat vitalku dan menempatkan di kain mori. Sebenarnya tidak perlu banyak, hanya sedikit saja. Tapi karena rasa tidak sabarku yang akhirnya aku tumpahkan spermaku di kain mori itu lumayan banyak. Dan aku lipat kain tersebut dan kusimpan di tempat yang gelap baik siang maupun malam selama 24 jam atau 1 hari 1 malam. Setelah aku menyiapkan spermaku di kain mori, aku pun mencoba membersihkan diri dan tidur sembari menghafal kata demi kata yang tertulis di selembaran kertas yang dulu pernah diberikan oleh teman-temanku. Ini aku pun mulai melaksanakan ritualnya di tepat jam 12 malam. Mula-mula aku mulai mempersiapkan kain yang sudah menyerap sperma itu. Kemudian aku mulai memejamkan mata dan membacakan rapalan yang sudah aku pelajari sembari membayangkan wajah dan tubuh Lilis. Dalam beberapa saat aku terus fokuskan membayangkan wajah Lilis sang pujaan hati sambil membacakan sebuah rapalan yang diberikan temanku semasa aku tinggal di Jawa. Setelah semuanya selesai, aku mengeluarkan spermaku lagi dan menyimpannya di sebuah kain mori yang sudah aku potong menjadi 7 lembar. Kain mori yang sudah aku potong menjadi 7 lembar kain. Sengaja aku potong 7 agar aku tidak perlu membeli lagi dan agar cukup untuk 7 kali ritual. Aku melakukan ritual itu selama 7 malam berturut-turut sampai efeknya terlihat olehku. Selama 7 hari di kala siang hari aku selalu memantau apakah ada efek yang bekerja pada Lilis atau tidak. Setelah seminggu sudah, akhirnya aku melihat ada reaksi dari Lilis di mana Lilis selalu mencari-cari keberadaanku. Namun aku masih belum bisa menampakkan diri pada Lilis karena aku masih ingin tahu seberapa besar pengaruh dari pelet tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa hari aku memperhatikan reaksi pada diri Lilis. Akhirnya aku memberanikan diri menampakkan diri pada Lilis dan berpura-pura seakan-akan tidak terjadi apa-apa.
Dan aku juga berpura-pura merasa bingung dengan apa yang menimpa Lilis. Setelah aku menghampiri Lilis, hal yang tak diduga pun muncul. Lilis dengan tanpa basa-basi memintaku untuk melakukan hal yang di luar dugaan. Dengan tegas, Lilis mengajakku untuk melakukan hubungan badan. Aku sebagai laki-laki normal pastinya tidak akan menolak permintaan Lilis. Bagaimanapun, itulah yang aku rencanakan sebelum menggunakan pelet tersebut. Akhirnya, ku bawa Lilis ke rumahku dan kami pun melakukannya berulang-ulang kali karena Lilis tidak ada rasa puasnya untuk berhubungan badan. Sampai-sampai aku pun menyerah untuk melayaninya. Yang dulunya aku yang ingin dilayani, kini malah berbalik. Malah aku yang melayani Lilis. Hampir setiap hari kami melakukan perbuatan tersebut. Namun tiba saatnya hal yang tidak diinginkan terjadi. Kini Lilis tengah mengandung efek berhubungan badan itu. Akhirnya aku pun memutuskan untuk meninggalkan Lilis dan pergi dari kampungku itu. Aku memutuskan untuk pergi keluar kota demi menghilangkan jejak dan lepas dari tanggung jawab. Semuanya siap. Tengah malam, setelah semuanya siap, tepat tengah malam aku memutuskan untuk pergi dari rumah dan tanpa berpamitan kepada siapapun, termasuk ibuku sendiri. Dan tak lupa ku menjual telepon genggamku untuk ongkos perjalanan. Di samping aku tidak punya ongkos, ditambah untuk memutus komunikasi dengan keluarga dan juga teman-temanku di kampung. Hanya selembar kertas bertuliskan permintaan maaf kepada ibuku dan juga teman-temanku. Kusimpan selembar kertas itu di atas tempat tidurku. Kita masuk ke sudut pandang Holil. Setelah aku membicarakan semua itu dengan Betty kemarin, aku mulai merasakan hal janggal tentang temanku Denny. Semenjak saat itu aku tidak pernah bertemu lagi dengan dia. Dan bahkan hari demi hari pun aku melihat hal yang janggal terhadap Lilis. Di mana Lilis yang sekarang tidak terlihat seperti Lilis yang dulu. Lilis yang dulunya terlihat pendiam, kalem, namun kini terlihat agak sedikit genit dan sesekali mencari-cari keberadaan Denny. Namun yang membuatku aneh bukan karena Lilis mencari Denny, melainkan tangannya yang tidak mau diam. Tidak peduli Lilis berada di luar rumah ataupun di tempat keramaian, tangan Lilis sesekali meremas-remas organ terlarang yang berada di dadanya. Tidak sedikit laki-laki yang melihat aktivitas tangannya yang meremas bagian dadanya merasa terangsang. Bagaimana tidak, wajah dan tubuh Lilis yang begitu bagus itu ditambah tangannya sendiri meremas bagian dadanya, dan yang sering membuat laki-laki yang melihat terangsang adalah saat Lilis menggigit bagian bibir imutnya. Kukira hanya sampai di situ saja, namun hal yang mencengangkan lagi adalah di saat tangannya menggesekkan ke daerah kemaluannya. Sontak aku kaget melihat hal itu dan segera menghampiri Lilis dan menahannya. Namun nafsu yang merasuki Lilis sangatlah tinggi.
Tidak jarang Lilis memegang kemaluan siapapun yang menghadang aktivitasnya, mulai dari merangkul, memeluk, dan menggosok-gosokkan tangannya kepada alat vital siapapun yang mencoba menghentikan aktivitasnya itu, baik laki-laki ataupun perempuan. Setelah Lilis bisa ditenangkan, aku pun meminta salah satu warga untuk memberitahukan kejadian ini kepada ayahnya Lilis. Namun di luar dugaan, ayahnya Lilis tidak percaya dan malah memaki warga yang memberitahukan kejadian ini. Warga kembali dengan wajah yang lemas karena telah kena semprot dan kena makian ayahnya Lilis. Di saat aku terfokus dengan warga tersebut, Lilis pergi meninggalkan kami. Namun ada salah satu warga yang melihat kepergian Lilis menghampiri seseorang lelaki. Ya, lelaki itu Denny. Kemudian Lilis pergi bersama Denny ke sebuah tempat. Namun aku tidak tahu tempat apa yang mereka akan tuju. Karena saat ini aku masih meminta keterangan kepada orang yang aku suruh mengabari ayahnya Lilis. Setelah selesai, aku bermaksud mencari Lilis seorang diri, namun tidak juga aku temukan. Singkat cerita, matahari pun hampir tenggelam dan aku bertemu dengan Dudung. Dudung memberitahukan aku kalau tadi dia melihat Lilis dan Denny memasuki rumahnya Denny. Karena penasaran, Dudung pun memperhatikan dan mengintip di sela-sela jendela. Saat melihatnya, Dudung pun tersentak kaget dikala Lilis sedang melakukan hubungan badan dengan Denny di rumahnya Denny. "Kenapa kamu tidak memberitahukan aku sedari tadi, Dung?" tanyaku pada Dudung. Anu Lil, aku keasikan menyaksikan permainan mereka, jadi lupa akan memberitahukanmu, jawab Dudung. Kampret kamu Dung, itu bukan tontonan Dung, itu malah petaka buat keluarganya Lilis, ucapku dengan nada tinggi. Maaf Lil, benar aku lupa. Tadi aku merasakan ada hal yang aneh, kata Dudung. Aneh bagaimana Dung? Tanyaku. Anehnya, kenapa Lilis diam saja, tidak memberontak sama sekali. Kamu tahu kan, Lilis sangat membenci Denny. Kenapa dia mau aja digituin sama si Denny? Ucap Dudung. Aku pun mulai berpikir keras. Betul juga Dung, pasti ada yang tidak beres ini, ucapku. Jangan-jangan si Denny menggunakan salah satu pelet yang dia gunakan Lil. Ternyata pelet itu hebat juga ya, terang Dudung sambil tersenyum. Seakan Dudung juga memiliki rencana untuk menggunakan salah satu pelet tersebut. Bisa jadi Dung, terus kita harus bagaimana Dung? Tanyaku. Entahlah Lil, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kita tidak mengerti tentang hal seperti itu, jawab Dudung. Apa kita bertanya sama Pak Ustadz saja? Tanyaku. Pak Ustadz kan sedang tidak ada di kampung ini. Pak Ustadz kan sedang menjalankan ibadah haji, jadi pulangnya masih 1 bulan lebih Lil, jawab Dudung. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian terdengar kabar kalau Lilis hamil. Dengan wajah murka, ayahnya Lilis mencari-cari keberadaan Denny. Namun tidak ada satupun yang menunjukkan keberadaan dan kediaman Denny. Dikarenakan apabila ayahnya Lilis tahu keberadaan Denny, pasti akan menjadi akhir dari kehidupan Denny. Begitu juga denganku yang berinisiatif memberitahukan Denny akan kemurkaan ayahnya Lilis. Namun tidak kutemukan sosok Denny.
Yang kutemukan hanyalah ibunya Denny yang sedang menangis terseduh-seduh sembari memegang sebuah surat dari Denny. Surat itu berisikan, "Mah, maafin Denny yang sudah mengecewakan Mama. Denny pergi dari rumah. Denny pergi dari rumah demi keselamatan Mama dan nama baik keluarga Mama. Jangan pernah cari Denny. Dan Denny akan baik-baik saja di sini. Mama juga jaga diri baik-baik ya Mah. Dan apabila Holil dan Dudung ke rumah, sampaikan permintaan maaf Denny pada mereka karena Denny sudah mengecewakan mereka dengan tragedi yang sudah Denny lakukan ini." Singkat cerita, karena depresi, Lilis pun melakukan bunuh diri karena ditinggalkan oleh Denny. Dengan mengandung anaknya, Lilis menggantungkan dirinya di sebuah pohon besar di sekitar rumah dengan sebuah gunting yang masih tertusuk tepat di pusarnya. Dan yang mengenaskan lagi, Lilis melakukan bunuh diri tanpa menggunakan sehelai pakaian pun dan tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Aku yang melihatnya merasa tersayat hati ini. Tak terasa air mataku pun terjatuh melihat jasad Lilis yang menggantung di atas pohon itu. Begitu juga yang dirasakan oleh Betty, teman semasa kecil Lilis. Sebisa mungkin aku menenangkan Betty dengan merangkul dan memeluknya. Walaupun ada penolakan dari Betty, namun semua itu aku terus lakukan agar Betty tidak lagi merasakan kesedihan yang teramat sangat dalam akan kepergian teman atau sahabatnya itu. Tidak lama setelah itu, kini ibunya Denny pun menyusul Lilis. Ibunya Denny pun melakukan bunuh diri dengan meminum obat serangga. Ibunya Denny melakukan itu karena tidak tahan dengan para warga yang membicarakan kebejatan Denny semasa Denny berada di kampung ini. Singkat cerita, setelah 40 hari kepergian Lilis, ayahnya Lilis pun memutuskan untuk pindah dari kampung itu dikarenakan merasa kesepian dan selalu terbayang-bayang akan anak semata wayangnya itu. Kini di kampung halamanku mulai terasa sepi dan sesekali terjadi teror demi teror di kampungku. Dan kisah pelet air mani pun berakhir sampai di sini. Dengan berakhirnya kisah ini atau berakhirnya cerita ini, kita nantikan kisah teror dari Lilis dan ibunya Denny yang menghantui kampung ini di judul cerita yang lain. Untuk teman-teman semua, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang masuk ataupun ada pembacaan yang kurang dimengerti. Mohon maaf karena saya hanya membacakan dari cerita ini. Dan saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semua, cerita ini hanyalah cerita fiktif belaka atau bukanlah kisah nyata. Cerita ini ditulis oleh Kang Holil dengan beberapa keterangan dan dihubungkan agar menjadi sebuah cerita. Terima kasih untuk teman-teman semua, dan seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini.
Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.